Ini sedekah pagi ini waktu terbaik untuk sedekah. Sedekah itu seperti orang yang buang kotoran yang harus dikeluarkan setiap hari, kalau nggak keluar jadi penyakit. Dan di pagi hari ini ada malaikat-malaikat yang berseru mendoakan rahmat, mendoakan ampunan untuk orang-orang yang bersedekah, dan mendoakan laknat bagi orang-orang yang tidak bersedekah. Kisah-kisah orang-orang yang telah berjaya, ya. Umar bin Abdul Aziz rahmatul alaih ketika hendak meninggal dunia, para ulama bersedih, Pak. Kemudian menasihati dia. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, kenapa semua hartamu telah diinfakkan di jalan Allah? Jadi dia betul meninggal dunia nggak punya apa-apa, padahal presiden, gubernur, khalifah. Tinggalkanlah sedikit warisan untuk anak-anakmu, tinggalkanlah sedikit warisan untuk mereka. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz rahmatul alaih? Masya Allah, terima kasih nih, Arman berhasil transfer ke Masjid Baitur Rahman 150.000. Allahu Akbar. Semoga Allah beri antum rezeki yang berkah dan berlimpah. Allah angkat semua penyakitnya, dijadikan anak-anaknya anak yang soleh dan solehah, dijadikan istri-istri yang solehah, jadi hafiz-hafizah anak-anaknya, alim-alimah, dai dan daiyah. Kalau berhutang, Allah ludaskan hutang-hutangnya, Allah muliakan antum, Allah bahagiakan antum di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Ya, makasih Bang ya. Apa jawabannya Umar bin Abdul Aziz? Kalau anak-anakku anak yang saleh, cukuplah Allah dan Rasulnya kuwariskan untuk mereka. Tapi apabila mereka bukanlah anak yang saleh dan salehah, untuk apa aku beri mereka warisan? Ini sedekah pagi ini waktu terbaik untuk sedekah. Sedekah itu seperti orang buang kotoran, Pak. Sedekah itu seperti orang buang ya. Sedekah itu seperti orang yang buang kotoran yang harus dikeluarkan setiap hari, kalau nggak keluar jadi penyakit, ya. Dan tanya sama dokter kapan waktu terbaik untuk buang air besar, buang air kecil 1-2 itu ketika pagi hari. Dan di pagi hari ini ada malaikat-malaikat yang berseru mendoakan rahmat, mendoakan ampunan untuk orang-orang yang bersedekah, dan mendoakan laknat bagi orang-orang yang tidak bersedekah. Oke, teman-teman sekalian yang ada di rumah, Masya Allah dari mana saja, terima kasih buat Bang Arman. Dan kembali ya, kita fokus untuk mengumpulkan donasi untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Ini istananya Allah, rumahnya Allah, rumah kita semua, rumahnya orang beriman, rumahnya Rasulullah SAW. Dengan kita atau tanpa kita, Allah akan selesaikan rumah ini. Ya, cuma pertanyaannya apakah nama kita ada di dalamnya. Ya, Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau seandainya teman-teman sekalian mau bersedekah, mau berdonasi untuk Masjid Baitur Rahman, sekarang saatnya terbaik. Ya, semoga Allah ganti dengan rezeki berlimpah dan wasilah dikabulkan semua hajat. Amin. Anwar Sahab, Assalamualaikum Ustaz, salam dari kami Majelis Dzikir Ratib Al-Hadad Remaja Musla Al-Irsyad. Masya Allah, luar biasa. Ilham Akbar 500.000. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga Allah berikan Bang Ilham Akbar ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, alim alimah, dai dan daiyah, diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Alamat Masjid Baitur Rahman, Jalan Bang Raya Palembang, di Jalan Bang Raya Palembang ya. Silahkan ya. Dan sekarang saya sedang membuat sebuah proyek besar, melukis Al-Quran 30 juz, ada 604 halaman Al-Quran ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Tuh, ada 604 halaman Al-Quran ya. Jadi teman-teman yang mau donasi 10 juta rupiah kali 604 halaman, maka kita akan kumpulkan donasi 6 miliar. Nanti kita akan sumbangkan untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman dan pembangunan galeri Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak dibawa pulang, memang milik donatur. Al-Quran Pak milik nama orang yang ada di sana, itu milik mereka. Pahalanya akan mengalir terus kepada mereka, tapi tidak dibawa pulang, dihibahkan. Nah, dihibahkan kepada Masjid Baitur Rahman. Jadi Masjid Baitur Rahman nanti akan memiliki inventory kekayaan 604 halaman Quran, Masya Allah. Ya, jadi satu orang donasi 10 juta dan nama donaturnya akan diabadikan di setiap halaman lukisan. Ini pelukis ini
egonya tinggi-tinggi, Pak. Untuk menulis nama orang di lukisannya itu agak berat, Pak. Nah, tapi insya Allah saya hargai kebaikan-kebaikan muhsinin, orang-orang yang mau berdonasi. Terima kasih kepada orang-orang baik, kepada Haji Mardani Maming sudah berdonasi 10 halaman, kepada Bang Putra Siregar 10 halaman. Terima kasih kepada keluarga besar Haji Najib 10 halaman Asmani, kemudian kepada keluarga besar Haji Edi, Sofyan, Pak Bambang, Pak Safri, Haji Momon, Pak Abu Bakar, keluarga besar Haji Fadlah, kemudian seluruh orang yang telah ikut ambil bagian dalam berdonasi ini. Ya, ada sekarang kurang lebih 345 nama orang yang sebagian sudah transfer, sebagian masih niat, masih komitmen, sebagian sudah mencicil. Ya, alhamdulillah masuk dari Pak Momon 100.000. Alhamdulillah. Ya, ya boleh diumumkan kalau yang ada yang ini kita. Ya, alhamdulillah. Ya, ya. Insya Allah ya, miniatur kitchen lovers. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Ya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting hari ini kita berbuat sesuatu. Jangan sampai hari berlalu kita tidak ada donasi, tidak bersedekah kepada rumah Allah, kepada masjid. Kemarin terima kasih kepada Umi Khatimah telah ikut donasi 2 halaman. Ya, atas nama kedua orang tua beliau. Jadi 4 halaman dari keluarga Pak Fadlah, Umi Khatimah. Masya Allah ya. Siapa lagi yang mau ikut ambil bagian? Masih ada tersisa kurang lebih 260 halaman. 260 halaman lagi. Karena sekarang sudah terkumpul 340 ya. Nanti ketika sudah sampai 604 halaman, kemudian yang belum transfer, maka kita akan eliminasi satu persatu. Jadi 604 nama orang ini Pak akan abadi di masjid, di Galeri Al-Quran, akan kita prasastikan, kita abadikan, dan ini akan jadi sejarah, menjadi saksi sejarah. Makanya kita bikin proyek ini namanya melukis sejarah. Melukis sejarah. Allahu Akbar. Ya sahabat sekalian, perlu kita libatkan Allah ya. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita. Kita beli sesuatu dengan iman, kita bangun sesuatu dengan iman. Ya. Bangun masjid dengan iman. Ini masjid ini dibangun Pak dengan modal 14 juta rupiah. Masjid ini dulu ada, dulu masjid lumayan lama. Kemudian karena ada kesalahan konstruksi bangunan, karena kiblatnya tidak tepat menghadap ke arah Ka'bah, maka jamaah masjid dan pengurus masjid punya inisiatif sepakat untuk merombak ulang. Betul Pak ya? Merombak ulang. Jadi masjid ini dulu sudah ada. Kemudian merombak ulang, masjid ini diruntuhkan, dirubuhkan dengan uang kas masjid 14 juta rupiah. Jadi 14 juta itu dibayar untuk upah merubuhkan masjid Pak. Iya. Begitu ceritanya. Ya. Subhanallah. Kemudian mereka jamaah masjid Baitur Rahman mengundang arsitek, desainer masjid. Waktu itu belum pandemi, maka di sini banyak orang-orang yang ya Allah beri kelebihan harta lah, ya. Tapi rata-rata di sini banyak pensiunan ya, orang-orang tua ya. Sekarang, subhanallah, maka dimulailah pembangunan itu, pembangunan dengan cara melibatkan Allah. Ada beberapa orang yang berniat mendonasikan, saya bantu sekian, saya bantu sekian, saya ada bisnis ini, ada sekian miliar untungnya untuk masjid. Tapi ternyata Corona datang. Corona datang sehingga ada orang-orang yang tadinya berniat untuk donasi sekian miliar, tiba-tiba tak mampu mewujudkan niatnya. Tapi sudah aman itu. Pak Edi, Pak ini semua itu sudah dicatat pahalanya. Kalau orang berniat sesuatu kemudian tak mampu merealisasikan niatnya, telah dicatat pahalanya. Lalu kerangka masjid telah jadi 4 lantai di tanah yang luar biasa besar di tengah-tengah kota.
Jadi pertama kali saya datang ke Masjid Baitur Rahman ini sedikit heran juga saya nih Pak. Jujur Pak, ini kan sangat dekat dengan Istana Gubernur. Ini dekat dengan kantor-kantor besar-besar Pak. Mestinya masjid ini nggak boleh berhenti pembangunannya, harus jalan terus. Ternyata ada satu kalimat sederhana, Masya Allah, dari saya dengar tuh dari Pak Najib, dia bilang, kami sudah sepakat, kata Pak Fadlah, tidak akan bikin proposal, tidak akan mengemis meminta-minta. Kalimat itu sebetulnya Pak membuat saya yakin, oh ini keren nih. Nah ini masjid ada marwah, ada harga diri, masalah Hamzah. Maka saya memutuskan untuk membantu menggalang donasi. Di mana? Di sosial media. Mereka tidak mau minta-minta ke orang sekitar sini Pak, itu masalahnya. Pengurus masjid ini tidak mau bikin proposal datang ke pejabat-pejabat. Nah nanti mudah-mudahan dengan aktivitas kita ini terdengar oleh pejabat, terdengar oleh orang-orang khawas. Kemudian Allah gerakkan hatinya untuk datang ke sini menyerahkan hartanya. Jadi setiap majelis yang kita buat, saya pun di sini bukan mengemis minta-minta, saya tawarkan. Ya, saya tawarkan jasa. Saya punya kemampuan untuk melukis kaligrafi. Jadi teman-teman yang mau donasi, namanya diabadikan, dimuliakan, itu bonus saja. Ya, bonus saja. Maksudnya bukan nama itu, Pak. Maksudnya istana di surga. Ya, siapa yang membangun masjid di dunia? Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan dia istana di surga. Kita sedang membangun rumah kita di surga. Jangan gara-gara sibuk pembangunan di dunia lupa pembangunan di akhirat. Ya, nah itulah ceritanya. Banyak orang bertanya, kenapa Masjid Baitur Rahman, kenapa di Palembang? Saya pun tak paham, saya pun tak tahu. Nah, sampai sekarang pun saya masih mikir-mikir nih. Jangan-jangan memang takdir saya harus berjuang dari sini, Pak. Harus berjuang dari Masjid Baitur Rahman ini. Ya, kita sama-sama nanti, panjang lagi jangka pendeknya ada, jangka panjangnya ada. Apa yang harus kita lakukan? Masjid ini harus terus bergerak, harus ada jantung, harus ada makmur di masjid, Pak. Bangun masjid itu gampang Pak, yang susah itu memakmurkan masjid. Ya, jadi membangun masjid itu mudah, yang susah itu memakmurkan masjid. Ya. Dan sekarang kita masih perlu banyak donasi untuk Masjid Baitur Rahman. La ilaha illallah. Jadi teman-teman yang mau ikut ambil bagian bersama-sama kita membangun istana di surga, mari daftarkan nama kalian, ikut ambil bagian program melukis sejarah. Sekarang sudah selesai backgroundnya Pak, 15 juz. Ya Pak, backgroundnya berapa? 15 juz, tinggal ditulis saja lagi. Jadi sahabat sekalian, mari yuk kita sama-sama bangun masjid yuk. Nah, kalian mau punya istana di surga, ayo ini ada kesempatan, mari bersama DSAS Care, bersama dengan Masjid Baitur Rahman kita bangun masjid di Palembang.